Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, rekan-rekan serta Bu Nurma. Izinkan saya untuk mempresentasikan makalah supply chain management saya dengan makalah pertama yang berjudul penerimaan material di PT Geodipa dan makalah kedua yang berjudul pengendalian persediaan juga di tempat yang sama, PT Geodipa Energi Unit Dieng. Perkenalkan, nama saya Fahrul Gasantiko dengan NIM 171450023, logistik 4B. Oke, next. PT Geodipa Energi Dieng atau GDE Unit Dieng merupakan badan usaha milik negara yang bergerak pada bidang eksplorasi energi panas bumi, khususnya dalam membangun dan mengoperasikan pembangkit listrik tenaga panas bumi. Dan saat ini PT Geodipa Unit Dieng telah mampu mengoperasikan satu unit PLTP dengan kapasitas 1 kali 60 megawatt yang telah terhubung ke sistem transmisi interkoneksi Jawa, Madura, Bali. Jadi PT Geodipa itu sendiri terdapat 2 unit produksi di Jawa. Yang pertama ada di kawasan wisata Dieng yang beralamat di Kecamatan Batur, Kabupaten Wonosobo, ke Provinsi Jawa Tengah. Dan yang satunya berada di Patuha, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. PT Geodipa Energi Unit Dieng memiliki beberapa fasilitas produksi untuk menunjang proses pengeluaran atau pengeluaran uap panas bumi dari dasar bumi ke permukaan bumi. PT Geodipa Energi Unit Dieng memiliki 6 sumur produksi yang berjenis natural flowing. Kenapa natural flowing? Karena sifat dari uap itu sendiri dapat memenuhi ruang-ruang kosong, jadi tidak memerlukan bantuan untuk mengangkat uap itu sendiri. Jadi jenis sumur pada fasilitas produksi di Dieng adalah jenis sumur natural flowing. Lalu setelah uap panas bumi itu sampai di permukaan atau telah terproduksi, maka selanjutnya uap panas tersebut akan dialirkan atau akan dikirim ke power plant. Di power plant ini, uap panas atau geothermal itu dipisahkan dari unsur-unsur yang terproduksi ke atas permukaan. Jadi uap panas ini akan dimurnikan atau dipisahkan dari unsur-unsur yang terikut ke permukaan. Jadi terdapat kandungan H2S-nya, kandungan airnya, dan lain-lain. Jadi uap panas tersebut perlu dimurnikan atau perlu dipisahkan dari unsur-unsur yang terikut. Di dalam proses power plant ini, uap panas akan dipisahkan. Jadi akan dipisahkan dari kandungan H2S-nya, dari kandungan airnya, dan lain-lain. Setelah uap panas itu dipisahkan dari unsur-unsur yang terikut, maka uap panas tersebut akan dikirim ke pembangkit atau akan dikirim ke bagian turbin atau mesin turbin. Nah, di situ uap panas akan bekerja menggerakkan turbin yang dapat menghasilkan listrik. Lalu setelah itu listrik yang sudah berasal dari turbin akan dikirim ke Indonesia Power yang berada di Semarang. Lalu ini adalah pembahasan dari makalah pertama saya, yaitu penerimaan material di PT Geodipa Energi Unit Dieng. PT Geodipa Energi adalah perusahaan yang bergerak di bidang energi. Ya, jadi PT Geodipa Energi adalah perusahaan yang memproduksi atau mengeluarkan uap panas yang terkandung dalam perut bumi. Lalu hasil dari produk atau produknya adalah geothermal. Energi yang diproduksi PT Geodipa Energi adalah geothermal atau uap panas bumi.
Yang selanjutnya adalah produksi. Proses pemurnian uap panas yang berasal dari perut bumi perlu dipisahkan dari unsur-unsur yang terikut terproduksi ke atas permukaan. Jadi uap panas tersebut perlu adanya dipisahkan karena terdapat kandungan H2S dan kandungan air yang dapat menyebabkan korosi pada fasilitas. Lalu material sangat diperlukan dalam proses maintenance maupun pemasangan fasilitas baru untuk menunjang proses produksi geothermal. Jadi tadi yang karena uap panas tersebut mengandung gas H2S yang dapat menyebabkan korosi pada fasilitas, maka material dalam biodipa sangat diperlukan dalam proses perawatan maupun pemasangan fasilitas baru. Oke, berikut adalah jenis-jenis material yang terdapat atau yang dimiliki oleh PT Geodipa Unit Dieng. Yang pertama adalah material stok. Material stok adalah material yang fungsinya harus siap sedia jika suatu waktu diperlukan. Jadi material tersebut sudah disimpan jika sewaktu-waktu fungsi lain membutuhkan, maka sudah siap atau sudah ready barangnya, tinggal digunakan. Lalu selanjutnya adalah material consumable. Material tersebut adalah material yang pengeluarannya atau material yang keluar masuknya adalah material yang sangat cepat atau fast moving. Jadi material tersebut itu disendirikan, ditempatkan di tempat yang khusus agar pengambilan maupun pengeluaran atau pemasukan material tersebut dapat berjalan dengan mudah. Jadi karena material tersebut adalah fast moving, setiap harinya ada keluar masuk material, jadi material tersebut disendirikan di tempat yang khusus. Lalu selanjutnya ada material direct charge. Material tersebut adalah material yang diminta atau di request by user atau fungsi lain untuk dilakukan pengadaan di fungsi SCM. Itu setelah material itu datang di gudang atau di SCM, fungsi SCM, setelah diinspeksi material tersebut tidak disimpan ke gudang, namun langsung diserahkan ke fungsi yang membutuhkan atau fungsi yang tadi meminta untuk dilakukan pengadaan material tersebut. Yang selanjutnya ada material surplus X project. Material tersebut adalah material bekas proyek atau proyek suatu pembangunan ataupun pengeboran sumur. Jadi material-material tersebut itu disimpan dalam gudang, ditempatkan di tempat yang khusus, yaitu material bekas proyek. Jadi seperti contoh ada telah berlangsung pengeboran, jika sudah selesai, bekas-bekas material pengeboran tersebut itu ditaruh atau disimpan di dalam gudang dan disendirikan. Jika sewaktu-waktu bisa digunakan atau mau digunakan itu dapat terlayani. Jadi jenis material surplus ini adalah material yang khusus atau disendirikan dari material-material lainnya. Ini adalah flow diagram dari penerimaan material yang berada di PT Geodipa Energi Unit Dieng. Yang pertama ada user yang meminta untuk dilakukan pengadaan material di fungsi PBJ, pengadaan barang dan jasa, lalu diteruskan ke panitia lelang. Dari panitia lelang akan mencari beberapa vendor yang memiliki spesifikasi yang khusus yang dapat memenuhi kebutuhan dari material yang di-request dari user. Setelah didapatkan vendor yang memenuhi spesifikasi tersebut, maka vendor tersebut diwajibkan untuk memenuhi material dalam jangka waktu tertentu yang sudah ditentukan. Setelah itu, maka material dari vendor akan dikirim ke fungsi SCM. Fungsi SCM itu akan diterima oleh staf langsung, yaitu staf receiving dan operation support.
Jadi di staff ini, material yang datang dari vendor akan dicek kelengkapannya. Setelah dicek kelengkapannya dan dilakukan inspek, selanjutnya material tersebut akan diteruskan ke fungsi atau staff warehousing and yard. Di staff ini, material akan disimpan dan ditempatkan pada tempat-tempat yang sudah ditentukan atau sudah dijadwalkan. Setelah itu material tersebut akan diserahkan atau dia akan dialirkan ke staff transportation. Di staff ini material yang dari warehouse itu akan dikirim ke user yang tadi meminta untuk dilakukan pengadaan barang dan jasa. Selanjutnya mungkin ini ada alur yang lebih detailnya lagi tentang penerimaan material yang terjadi di PT Geodipa atau langkah-langkahnya penerimaan material yang terjadi di PT Geodipa. Yang pertama, barang yang dari vendor akan dikirim ke gudang, yaitu akan diterima langsung oleh pihak Receiving and Operation Support. Pihak receiving ini akan mengecek PO, purchase order, apakah sesuai dengan delivery order atau tidak. Jika sesuai, maka selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan keseluruhan barang yang datang di gudang itu sama dengan purchase order atau tidak. Jika yang tadi pengecekan PO apakah sudah sesuai dengan DO, jika tidak, maka barang tersebut akan ditolak dan dikembalikan. Jika diterima, yang tadi akan dilakukan pemeriksaan keseluruhan. Pemeriksaan barang keseluruhan, apakah jumlah barang dan spesifikasinya serta kelengkapannya itu apakah sama dengan PO atau tidak. Jika tidak, maka barang tersebut akan ditolak dan dikembalikan ke vendor. Jika memenuhi persyaratan PO, maka barang tersebut selanjutnya akan dibuatkan laporan hasil pemeriksaan barang atau LHPB. Setelah dilakukan laporan hasil pemeriksaan barang, maka dibuatkan lagi berita acara serah terima barang. Setelah dibuatkan surat berita acara serah terima barang, maka selanjutnya adalah mencatat penerimaan atau menginput barang-barang yang datang pada gudang, menginput ke sistem gudang. Selanjutnya barang tersebut diserahkan ke staff warehousing and yard. Staff ini akan menempatkan barang-barang tersebut ke tempat yang sudah ditentukan. Selanjutnya adalah finish. Oke, kita langsung ke makalah 2, yaitu adalah pengendalian persediaan material consumable. Pada 2018, permintaan akan material consumable meningkat sangat drastis. Total dari Januari sampai Desember, permintaan barang consumable sebesar 45%, dikarenakan adanya overhaul setiap 2 tahun sekali. Pada saat itu terjadi ketidaksesuaian antara perkiraan anggaran dengan aktual biaya yang terjadi selama 1 tahun. Dikarenakan terjadinya kelebihan pembelian pada material consumable. Material yang akan penulis bahas adalah material consumable. Material consumable itu sendiri termasuk dalam material MRO. Jadi, apa itu MRO? MRO adalah maintenance, repair, and overhaul. Dikenal sebagai kategori alat yang digunakan dalam bagian produksi perusahaan. MRO merupakan bidang kerja operasional dan pemeliharaan yang mencakup pemeriksaan fungsional, servis, perbaikan, atau penggantian perangkat peralatan mesin infrastruktur. Jadi MRO adalah material yang digunakan dalam proses perawatan, proses perbaikan, maupun proses penggantian sebuah alat baru atau pergantian sebuah mesin. Untuk pengendalian persediaan itu sendiri adalah persediaan merupakan bahan atau barang, baik berupa bahan mentah, bahan setengah jadi, atau barang jadi yang dengan sengaja disimpan untuk digunakan di masa yang akan datang.
Sedangkan persediaan adalah yang dihadapi perusahaan pada dasarnya lebih kompleks dan resiko mempertimbangkan fluktuasi dari kemungkinan stok out timbul karena pemakaian persediaan bahan baku yang tidak diharapkan atau karena waktu. Jadi pengendalian persediaan adalah bagaimana sebuah perusahaan untuk memanage sebuah pembelian barang maupun pembelian material yang efektif dan efisien agar dapat mengurangi biaya-biaya yang terdapat dalam persediaan itu sendiri. Jadi semua ada biaya simpan maupun biaya pesan. Jika persediaannya dikendalikan untuk pembelian material tersebut, maka dampaknya akan dapat mengurangi dari biaya pesan maupun biaya simpan perusahaan itu sendiri. Untuk mencari pengendalian persediaan pada material tersebut, maka dapat dicari dengan menentukan key optimal yang pertama, menentukan pemesanan yang optimal atau key utama. Lalu setelah itu mencari kekurangan inventory. Lalu setelah itu mencari reorder point yang R pertama. Mengapa ada Q1, R1 maupun Q2 dan R2 nanti akan dijelaskan di selanjutnya. Lalu setelah mencari R1 atau reorder point, itu mencari key optimal yang kedua. Setelah didapatkan key optimal yang kedua, maka selanjutnya akan mencari reorder yang kedua atau R2. Lalu setelah didapatkan semuanya, lalu dibandingkan nilai R1 reorder point yang pertama dibandingkan dengan reorder point yang kedua atau R2. Jika hasil dari R2 relatif sama dengan R1, maka iterasi selesai. Jika tidak sesuai atau tidak relatif sama, maka iterasi akan dilanjutkan sampai didapatkan hasil yang relatif sama. Jika sudah R1 dan R2 relatif sama, maka sudah dapat ditentukan hasil yang optimal maupun pemesanan maupun reorder point-nya. Untuk pemesanan optimal atau Q-nya itu menggunakan nilai atau hasil dari Q2. Untuk reorder point-nya juga menggunakan reorder point yang kedua atau R2. Untuk safety stock-nya sendiri itu menggunakan ZA dikali standar deviasi dikali lead time. Nah, ini adalah hasil dari perhitungan menggunakan rumus tadi. Dengan nomor material MRO 2400000218 telah ditemukan dengan demand 930 dengan key optimal atau pemesanan optimal sebesar 58 unit dengan reorder point sebesar 70 unit dan dengan frekuensi pembelian sebesar 16 kali pesan dalam setahun dengan safety stock 34 unit dan nilai total persediaan atau nilai total biaya 763.503.733. Ini adalah alur dari distribusi material dari material maintenance, repair, and overhaul. Yang pertama adalah fungsi produksi. Fungsi produksi melakukan request untuk dilakukan perawatan alat yang terdapat dalam fungsi produksi, yaitu akan melakukan permintaan kepada fungsi maintenance. Di fungsi maintenance ini, setelah dilakukan pengecekan dan ditemukan untuk penggantian suatu alat atau suatu material, maka material tersebut akan di-request atau akan diminta ke fungsi SCM. Dalam fungsi SCM ini akan diteruskan ke pihak warehouse. Di pihak warehouse ini adalah mengecek material yang diminta oleh fungsi maintenance itu ada atau tidak. Setelah dicari dan disiapkan material tersebut, maka selanjutnya material tersebut akan disalurkan atau akan diserahkan ke pihak transportasi. Jadi di pihak ini akan mengirim material tersebut ke pihak maintenance. Seperti itu. Jadi
Pihak maintenance tinggal menunggu dari pihak SCM di bawah staff transportation itu akan mengirim material tersebut ke lokasi produksinya. Ini adalah alur proses produksi geothermal di unit Dieng. Geothermal yang berasal dari perut bumi akan diproduksi, akan diangkat dengan sumur-sumur yang dimiliki oleh PT Geodipa. Setelah geothermal itu atau uap panas itu diangkat di sumur produksi, lalu uap panas tersebut akan dipisahkan, akan dimurnikan atau dipisahkan dari unsur-unsur yang terikut di dalam fasilitas produksi. Di dalam fasilitas produksi ini akan dipisahkan kandungan gas H2S-nya, kandungan airnya, dan kandungan lain yang terikut. Setelah uap panas ini dipisahkan, maka selanjutnya akan dikirim ke power plant. Di dalam power plant ini juga dipisahkan lagi kandungan-kandungan yang terikut, yang masih terikut setelah proses fasilitas produksi. Jadi dipisahkan lagi kandungan H2S-nya, dipisahkan lagi kandungan airnya. Untuk kandungan airnya, itu akan diinjeksikan, tidak langsung dibuang ke lingkungan, tidak langsung dibuang ke lingkungan, namun diinjeksikan kembali ke sumur injeksi. Jadi akan diinjeksikan ke dalam perut bumi lagi untuk mendapatkan uap yang optimal. Setelah itu untuk uapnya, uap yang dipisahkan di dalam power plant ini akan dikirim atau akan disalurkan ke bagian turbin, mesin turbin. Nah, di dalam ini uapnya itu akan bekerja mendorong mesin turbin untuk bergerak dan menghasilkan listrik atau energi yang nantinya akan dikirim ke Indonesia Power yang berada di Semarang atau dikirim ke PLN. Jadi begitulah alur dari proses produksi di PT Geodipa Energy Unit Dieng. Kesimpulan, diperoleh ukuran pemesanan optimal, key optimal sebesar 58 unit. Untuk frekuensi pemesanannya adalah 16 kali dalam 1 tahun. Untuk titik pemesanan kembali atau reorder point sebesar 70 unit. Dan persediaan pengaman atau safety stock sebesar 34 unit. Dengan memberikan total biaya persediaan sebesar 763.503.733. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf jika terdapat salah kata maupun salah pengucapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.